Dan apa yang sekarang dirasakan oleh masyarakat dengan BPN mengeluarkan bawah tanah yang tidak digarap walaupun milik Mas Helmi, itu diambil. Itu kan juga sebenarnya melanjutkan daripada program COVID sebelumnya. Ini juga part of it. Makan pun nanti akan dikontrol dengan digital. Misalnya mau di sini mau bikin hujan, ini udah ditumpukin di sini, tinggal ditojos, makanya banjir. All by system. Yes. Termasuk mereka menurunkan apa dari langit. Iya. Mereka kontrol. Iya. Ketika kita tidak boleh kemana-mana selama 3 tahun, ternyata berbondong-bondong orang asing masuk ke Indonesia sebagai tenaga kerja. Luar biasa. Ada hubungan? Ya ada lah. Nih Jakarta termasuk C itu apa? City. Ya, 40 city yang dijadikan laboratorium. Guys, sekarang ini produk Cina ada di mana-mana, menyerbu bukan saja Indonesia tapi ke seluruh dunia. Untuk Anda yang ingin ya kemudian mungkin mengimpor atau bahkan mengekspor, ya tidak saja ke China tapi ke negara-negara lain, harus belajar dong ilmunya. Jadi ikutin kursus yang bernama Berani Ekspor dan Impor, termasuk produk-produk dari Cina, dan kita juga bisa mengekspor ke China. Mereka banyak sekali juga butuh produk-produk dari kita ya. Untuk yang mau ikut silakan scan QR code ini atau klik link yang ada di video ini. Oke, saya mau kembali ke Epstein File ya. Saya tadi nonton di Netflix gitu. Cukup menarik ya. Cukup menarik dalam satu hal, kayaknya tuduhannya cuman pidana ya. Pidana pedofil menjual anak-anak gitu. Padahal di situ memunculkan demikian banyak nama dan muncul teori-teori dan asumsi-asumsi. Mungkin Pak Jenderal bisa lebih jelas apakah benar Jeffrey Epstein itu bunuh diri? Karena ada yang mengatakan dia sekarang ada di Tel Aviv. Sebenarnya kalau kita tidak turun sendiri, kita tidak bisa menduga-duga, ya. Tapi kalau dari apa yang kita ketahui selama ini atas pemberitaan, kematian dinyatakan bunuh diri, tetapi tidak ada mayatnya. Tidak ada mayatnya. Tidak ada mayatnya. Terus kemudian orang tidak tahu di mana dimakamkannya. Terus kemudian pada saat itu CCTV mati. Iya, rusak katanya. Ya itu kan. Ya. Dan penjaganya tertidur. Ingat ya, kalau penyidikan CCTV-nya hilang, siapa yang main? Tukang CCTV lah. Kan gitu. Okay, nah, dan penjaga tertidur katanya. Tertidur. Ya kan cerita Mas Helmi pernah jadi direktur televisi, kan tahu bagaimana buat skenario. Sebenarnya permainan skenario itu makanya ada sutradara, ada permainan belakang panggung. Yang dimainkan di sini cuman gimmick-gimmick, pencitraan dan sebagainya. Itu aja kok kehidupan dunia ini. Saya cuma mau konfirmasi. Kemarin saya nonton satu dokumen ya, yang juga menarik. Dibukanya Epstein File ini juga karena Trump membatalkan menyerang Iran. Sehingga Israel marah, buka aja sekalian. Karena kan Epstein kan adalah orang Yahudi juga kan. Mossad. Agen Mossad. Makanya kan dia punya channel TV kan. Nickelodeon itu. Nickelodeon. Itu kan TV dia. Itu kan lambang dia punya pulau. Ya. Tuh. Jadi semua media sebenarnya punyanya mereka. ABC, CNN dan sebagainya. Yang paling Bloomberg. Satu lagi Simpsons, Disneyland, hampir semua. Fox. Simpsons itu kan berkali-kali dianggap bisa meramal apa yang akan terjadi. Enggak, memang part of. Jadi ini kan gini, panitia ya. Ada seksi dokumentasi, seksi hura-hura, woro-woro, seksi dan sebagainya ya, seksi konsumsi, logistik, ada semua, ya? Semua ada gitu. Jadi semua permainan itu. Jadi kita mencontoh semuanya juga. Sebenarnya di dalam kehidupan kita di negara kita juga ini namanya chipcon. Apa itu chipcon? Cipta kondisi. Oh, chipcon, oke. Kita ketemu juga chipcon. Ini konsep intelijen, Pak. Untuk menuju kepada rencana berikutnya harus dibuat chipcon dulu. Makanya sekarang kan mulai lagi nih naik NIPA, ini jangan makan buah yang dimakan kelelawar, balik lagi kelelawar. Kenapa narasinya itu selalu template? Ya karena udah dikasih dari sana. Yang di sini cuman baca, di sini orang di sininya, panitia di sini apa? Hanya cari komisinya.
Gitu. Kan ada kuota. Oke. Ya, misalnya orang yang pernah di Gavi, ketika dia ada di Indonesia, bagian itu dia akan punya kuota sekian. Gue minta sekian, dikasih. Hitungan dari situ. Matematika aja, Pak. Cuman hitungan matematika kan. Makanya politik itu adalah policy matematik. Orang bilang cocok lagi, monggo. Gak usah pusing Pak dengan orang. Dia belum nyampe. Gitu. Faktanya begitu Pak. Okay. Makanya one man, one vote, one value. Adakah harapan untuk lebih baik kita ya Pak Jenderal? Hanya satu, apabila rakyat sadar, memiliki kesadaran murni sehingga mampu berpikir kritis dan mempertanyakan kembali segala narasi-narasi dan program-program yang ada, minta transparansi kepada para penyelenggara yang disebut pemerintah. Ini tidak ansi Indonesia aja ya? Tidak ansi Indonesia, cuman kan masalahnya Indonesia tidak punya daya tawar, gitu. Tidak punya daya tawar strategis. Kalau kita pelihara betul energi kita, pangan dan sebagainya, ada daya tawar Pak. Termasuk perencanaan. Masalahnya perencanaan mereka punya rencana yang disuruh kita melaksanakan. Bagaimana? Dan semua regulasi-regulasi yang di sini manut sama ndoronya. Mau bilang apa? Dan apa yang sekarang dirasakan oleh masyarakat dengan BPN mengeluarkan bahwa tanah yang tidak digarap walaupun milik Mas Helmi, itu diambil. Itu kan juga sebenarnya melanjutkan daripada program COVID sebelumnya. Ini juga part of it. Ya, mendaftar ulang untuk nomor handphone dengan biometrik, ini juga bagian daripada itu. Karena kita menuju ke mana? Ini. Digital identity. Semua terhubung. Sehingga bisa dikontrol. Digital prison. Smart city. 15 minute city. Kredit sosial. Social credit. Karbon. Makan pun nanti akan dikontrol dengan digital. Mas Helmi hari ini hanya boleh makan protein sekian. Nggak boleh makan Nggak karbo. boleh. Wah saya udah kena tuh. Mengurangi karbo. Bukan, ini by system Mas. Jadi belanjanya kita itu dikontrol oleh mereka. Gitu. Bukan belanja tuh apa yang harus dibeli, apa yang tidak. Iya, dikontrol. Bolehnya berapa meter keluar rumah. Nih. Itu data apa? Ya data itu. Dari mana? Data dari data mereka lah. Tuh ini universitas yang ada tuh ternyata dipakai untuk apa? Merasionalisasi rencana mereka. Mas Erin pasti tahu lah dari Amerika kok. Iya. Nah, mereka pakai Cambridge nih. Inggris. Nah sekarang kan climate nih, environmental, bla bla bla, sudah ada semua. Jadi ini jago banget membuat skenario-nya ya? Bukan jago, karena mereka yang bikin sistem, mereka yang ngatur semua sistem keuangan, ya, yang fiat dan sebagainya, gitu loh Mas Ami. Kalau enggak sih, ini yang saya bilang tadi nih, cuaca ini modifikasi begini caranya, dia juga naikin pesawat, tebar yang saya bilang chemtrail, nah, itu namanya prakondisi tuh. Sebelum dimainkan modifikasi cuacanya. Sehingga mereka, untuk apa ini? Cloud seeding itu apa? Menahan matahari menembus bumi. Sehingga tubuh kita jadi perlahan-lahan drop. Nah, terus matahari tidak tembus, orang berpikir mendung, lalu mereka nanti tinggal mainkan namanya sundiming. Sundiming itu kalau Mas Helmi di rumah punya dimmer. Ya. Nyalain, terangin, dingin. Teknologi Mas. Dan ilmu yang dimainkan di negara kita bukan hasil kita diajarin sama mereka. Teknologinya ada, cuman main ini kuantum komputer kok. Mainkan semua ini. Kan disebar di sana supaya bisa bereaksi semua. Jadi misalnya mau di sini mau bikin hujan, ini udah ditumpukin di sini, tinggal ditojos, makanya banjir. All by system. Yes. Termasuk mereka menurunkan apa dari langit. Iya, mereka kontrol. iya. Saya percaya sekali perjanjian Tuhan dengan Nabi Nuh memberikan perjanjian pelangi. Tuhan mengatakan, aku tidak akan menghancurkan bumi lagi dengan air walaupun manusia berbuat jahat.
Jadi artinya apa? Dari atas. Manusia yang berhati jahat. Makanya teori-teori yang dikasih di sekolah juga sama. Gempa tektonik, teknologi elektronik. teknologi elektronik. Kelihatannya lucu. Mereka bermain misalnya direct energy weapon. Vulkanik kan tinggal ditembak pakai laser, bung, bung, ya kan gitu Pak. Kayak Bapak lempar air ke bawah, kan loncat. Loncat. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang perakiraan, sudah. Ongoing planning, ongoing process, just waiting. Ada megatrust, tiba-tiba megatrust. Bahasa Inggris lagi. Iya. Pasti dia dapat dari sana. Nih, metodenya modulnya ini. Apa itu megatrust? Kamu pelajari, apalagi teorinya begini. Kalau ada yang debat tuh kasih tahu begini nih. Mereka nggak ngerti. Tsunami. Ya, ini permainan frekuensi Pak. Senjata yang paling ampuh yang tidak dipahami orang adalah frekuensi. Tidak tampak. Tidak tampak. Makanya ketika ada COVID ada namanya 5G. COVID kan mempercepat 5G. Bukan mempercepat digitalisasi. Bersamaan, Bos. Bersamaan ya. Nanti itu kan trigger yang ya harus begitu. Mempercepat cuman ada yang orang lupa mengamati. Ketika kita tidak boleh kemana-mana selama 3 tahun, ternyata berbondong-bondong orang asing masuk ke Indonesia sebagai tenaga kerja. Yang sekarang diributkan misalnya di Morowali, ya kan? Di mana? Mereka masuk, kita nggak boleh. Luar biasa. Ada hubungan? Ya ada lah. Coba aja kalau cek. Kita anggap itu dari tenaga kerja China. Dia masuknya kapan? No, I mean is it also a part of elite Masuknya global? kapan? Gitu loh. Ini terserah mau elit global apa tidak. Bukan yang berlawanan tuh. Bukan. Kan begini kan. Banyak panitia dalam negeri kan dapat peluang untuk namanya peluang bisnis kan. Ya udah, Mas Helmi pasti lihat peluang kalau jadi ini kan. Wah ini kita kesempatan nih. Masukin. Karena orang semua udah blank. Karena ketakutan. Jadi tandain aja tuh gubernur-gubernur yang pernah ada waktu itu yang menjalankan itu. Apakah mereka sayang dengan bangsa ini? Dengan terbukanya ini, sebenarnya rakyat bisa menuntut tolong transparansinya. Makanya mereka membuat itu mensrea. Mensreanya apa? Terhadap anggaran. Tidak boleh diaudit. Tidak boleh diaudit. Tidak dianggap kerugian negara. Karena dianggap penyelamatan kemanusiaan. Betul gak? Betul gak Mas Helmi? Helmi ini mukanya muka apa? No, kayak orang sandiwara aja. Memang pemain sinetron juga nih Mas. Agak tendensius ini Jenderal. Gak apa-apa lah. Itu kan bahasa mereka tendensius. biar tidak ketemu nih. Nih Jakarta termasuk C itu apa? City. Ya 40 city yang dijadikan laboratorium. Sekarang sudah bertambah city-nya. Dan Jakarta salah satunya. Oke. Gak bisa dibantah Bos. Ini dari siapa? Ya buka aja di internet udah mereka udah terang-terangan, kitanya yang on. Kenapa? Karena kita sudah tidak punya daya lawan. Kenapa? Semua orang pusing dengan mikirin perutnya. Abang pikir itu namanya BLT, bansos itu bukan strategi mereka, itu strategi. Gitu loh. Kalau saya, kenapa harus dikasih BLT, bansos, bikin kenyang rakyat, bikin dia sejahtera? Tidak butuh itu semua. Itu harusnya berpikir terbalik. Jangan, betul kan begini. Kadang-kadang ini kan cuman cuman gimmick. Tetapi tujuannya jelas ke sana. Rakyat dimiskinkan secara terstruktur, sistematis dan masif oleh suatu lembaga atau suatu organisasi yang adalah panitianya. Mau saya buktikan? Kebijakan import barang membanjir. Kalah biaya produsen lokal, otomatis mati. PHK banyak. Makin banyak. Berhamburan. Daya beli menurun. Ada yang bisa belanja lagi, hancur juga pedagang. Keren kan? Efek dominonya kemana-mana nih Mas. Pernah Mas Helmi berpikir gitu? Mas Helmi lagi bikin sesuatu di Jawa Barat. Ya. Mari kita lihat. Berjuang keras. Bener nggak? Gitu. Manfaatnya bagaimana? Nanti saya bisa iniin. Gitu. Jadi maksud saya
marilah kita betul-betul berpikir jangan hanya pencitraan, karena hidup kita cuma sebentar, Mas. Hidup mati kita di tangan Tuhan, bukan di tangan mereka-mereka aja yang panitia itu kok. Nonton mensreanya Panji? Akhirnya saya nonton karena dikirimin yang gini-gini, saya lihatin. Saya seneng juga. Ih, gue yang pertama diomongin. Ya kan? Iya. Di antara semua pejabat, saya yang pertama diomongin. Padahal saya bukan pejabat kan. Orang yang mancing saya untuk marah. Lu tahu nggak ini apa? Apa maksudnya? Ya udah nggak apa-apa. Kan buat saya kan nanti kan ketemu. Karena ini komedi, biar saja. Gitu. Cuman tidak cocok kalau judulnya mensrea. Harusnya modus operandi. 2029 nyalon lagi? Saya ikutin rencana Tuhan untuk saya.